Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 7, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Di pembelajaran 6 kita akan belajar Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP di halaman 196 sampai dengan 202. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan mulai di pembelajaran 6. Ini ada beberapa bacaan ya adik-adik ya. Boleh adik-adik baca dahulu. Dan juga ada teks bacaan dengan judul Menghargai Jasa Para Pahlawan. Nah, kemudian berikutnya pahami bacaan di atas, kemudian tuliskan cara menghargai jasa para pahlawan bangsa. Dibuat seperti ini ya. Nah, Karina buatnya mendatar ke bawah seperti ini. Nanti adik-adik bisa pilih 4 mau tulis yang mana. Ya, Karina buatkan 8. Yang pertama, lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati. Ketiga, memiliki semangat cinta tanah air yang tinggi. Keempat, belajar dan berusaha dengan giat. Memperingati setiap peristiwa bersejarah. Kemudian yang keenam, melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketujuh, menjaga keamanan dan ketertiban. Dan kedelapan, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Kemudian berikutnya, ayo belajar dari masalah. Nah, ini ada beberapa skenario ya atau masalah. Lalu nanti kita akan diminta untuk memberikan komentar kita. Yang pertama, bel tanda masuk berbunyi. Semua siswa masuk kelas. Ketika akan masuk kelas, tidak sengaja Bambang menginjak kaki Heru. Bambang minta maaf kepada Heru, tetapi Heru justru memarahi Bambang. Heru menganggap Bambang sengaja menginjak kakinya. Persoalan sepele tersebut menjadi besar. Jika kamu menjadi Heru, tindakan apakah yang akan kamu lakukan kepada Bambang? Nah, Karina menjawab sebelah kanan ya. Seandainya menjadi Heru, sebaiknya memaafkan apa yang dilakukan oleh Bambang karena Bambang melakukan hal tersebut tidak disengaja. Lalu yang kedua, jika kamu menjadi Bambang, tindakan apa yang kamu lakukan? Nah, seandainya menjadi Bambang tentunya akan meminta maaf kepada Heru dan menjelaskan bahwa apa yang dilakukan tersebut tidak sengaja. Lalu yang nomor 2, skenarionya adalah di kelasmu sering diadakan ulangan harian. Pernahkah kamu mendapat nilai yang kamu harapkan dan nilai yang tidak kamu harapkan? Nah, pertanyaannya, bagaimana sikapmu ketika mendapatkan nilai yang kamu harapkan? Jika nilai yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan, nah ini Karina kebalik ya adik-adik, Karina koreksi dulu ya. Nah, ini sudah Karina koreksi. Bagaimana sikapmu ketika mendapatkan nilai yang kamu harapkan? Jika nilai yang kita peroleh sesuai harapan, maka kita patut bersyukur. Nilai yang diperoleh saat ini dijadikan penyemangat agar lebih giat. Lalu bagaimana sikapmu ketika mendapat nilai yang tidak kamu harapkan? Nah, kalau tidak sesuai, maka jadikan hasil tersebut sebagai pelajaran agar pada ulangan yang akan datang kita akan memperoleh nilai yang lebih baik. Yang nomor 3, di kelasmu akan diadakan ulangan. Kamu ingin mendapat nilai bagus, karena itu kamu pun belajar dengan tekun. Bagaimana sikapmu saat menghadapi ulangan? Apa alasnya? Nah, ini alasannya. Nah, ini disesuaikan dengan sikap adik-adik ya. Karina contohkan seperti ini jawabannya. Untuk menghadapi ulangan harus belajar dengan tekun agar nilai yang diperoleh sesuai dengan harapan. Lalu jika ada temanmu yang meminta jawabanmu, apakah kamu rela memberikannya? Mengapa? Nah, kalau ada yang meminta jawaban sebaiknya ditolak ya, karena pada saat ulangan tidak boleh bekerja sama. Lalu yang keempat, ini sedikit panjang ceritanya ya. Setiap berangkat ke sekolah, Andi dan Agus selalu bersama-sama. Mereka berjalan kaki. Saat berjalan kaki, tiba-tiba seorang nenek jatuh persis di hadapan mereka. Agus dan Andi terus berjalan karena takut terlambat masuk sekolah. Padahal, nenek itu membutuhkan pertolongan mereka untuk bisa berdiri. Nah, pertanyaannya, apakah sikap Andi dan Agus mencerminkan sikap rela berkorban? Mengapa? Nah, sikap yang ditujukan oleh Andi dan Agus belum menunjukkan sikap rela berkorban karena tidak mau menolong seorang nenek yang membutuhkan pertolongan.
Lalu pertanyaan kedua, jika kamu menjadi Agus dan Andi, tindakan apa yang kamu lakukan? Yaitu jika melihat ada seorang nenek yang terjatuh, sebaiknya kita menolongnya. Ini kebalik ya, karena jika menolong nenek tersebut menjadi terlambat, kita bisa menjelaskan alasan kepada guru mengapa kita terlambat. Yang kelima, saat Pak Guru sedang menjelaskan di depan kelas, ada dua orang temanmu sedang asik bicara sendiri. Mereka tidak memperhatikan penjelasan Pak Guru. Bagaimana sikapmu terhadap dua teman ini? Mengapa demikian? Nah, kalau ada teman yang bicara sendiri, sebaiknya ditegur ya, karena mereka tidak menghargai Pak Guru yang sedang menjelaskan pelajaran. Selain itu, apa yang mereka lakukan juga mengganggu teman lain yang sedang serius mendengarkan. Lalu bagaimana sikap yang harusnya dilakukan oleh kedua temanmu saat Pak Guru sedang mengajar? Mengapa demikian? Nah, saat Pak Guru menjelaskan, sebaiknya mereka mendengarkan ya apa yang disampaikan, karena apa yang disampaikan Pak Guru sangatlah penting. Nah, berikutnya adik-adik ini ada contoh gambar-gambar kreasi. Ini adalah lukisan-lukisan yang menggambarkan keanekaragaman kesenian yang ada di Indonesia, ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.